Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini kita akan membahas satu hal yang penting dalam dunia kerja, yaitu perjanjian kerja. Kita akan bahas nih mulai dari dasar-dasarnya, jenis-jenisnya, dan kita akan cantumkan juga kasus yang menarik dalam sesi ini. Dan tak lupa kita akan berikan solusi yang terbaik untuk kasus ini. Yuk kita simak teman-teman. Oke teman-teman, jadi apa sih itu perjanjian kerja? Jadi perjanjian kerja itu adalah sebuah perjanjian antara pekerja dan juga pemberi kerja yang berisikan syarat-syarat kerja, hak dan juga kewajiban para kedua belah pihak. Nah, biasanya dalam perjanjian kerja ini dibedakan menjadi dua jenis teman-teman. Yang pertama itu ada PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu. Biasanya digunakan untuk karyawan kontrak ya teman-teman. Dan yang kedua yaitu PKWTT atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Biasanya digunakan untuk karyawan tetap ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi apa aja sih isi dari perjanjian kerja itu? Jadi isi dari perjanjian kerja itu meliputi data perusahaan seperti nama, terus juga alamat dan juga jenis usaha. Lalu ada juga data dari pelamar seperti nama, alamat dan juga data lainnya. Tak lupa juga ada tentang upah dan juga syarat-syarat yang berisi hak dan juga kewajiban para kedua belah pihak. Mungkin lebih lengkapnya akan aku cantumkan di dalam video ini teman-teman. Baik teman-teman, agar kita lebih paham lagi mengenai perjanjian kerja, maka akan aku berikan studi kasus. Nah, ini akan aku berikan dalam bentuk dialog teman-teman. Mungkin selamat menyaksikan. A few moments later. John, aku dapat tawaran kerja nih dari PT Rizan Akbar jadi marketing eksekutif. Seneng lah pokoknya. Wah, selamat Vin, udah dapat surat penawaran belum dari perusahaan? Udah sih, tapi kok di surat penawaran itu tertulis masa percobaan 6 bulan ya? Gimana menurutmu? Wah, kok banyak 6 bulan? Setauku kalau masa percobaan itu 3 bulan loh. Oh gitu ya, jadi kalau 6 bulan percobaan itu termasuk lama banget ya? Iya Vin, jadi kalau semisal masa percobaan itu lebih dari 3 bulan itu nggak sah secara hukum. Dan harusnya kamu kalau lebih dari 3 bulan udah jadi karyawan tetap. Wah, makasih banyak infonya, John. Jadi ini lebih baik aku harus gimana ya ini? Gini aja, Vin, kamu tanyain dulu ke perusahaan itu, apakah benar kalau masa percobaan itu 6 bulan. Kamu bilang juga ke perusahaan itu, setahu saya kalau masa percobaan itu paling lama 3 bulan jika menurut undang-undang. Intinya kamu minta kejelasan lah tentang masa percobaan ini. Oke, John, nanti tak tanyain lah ke perusahaan tentang masa percobaan ini. A few moments later. Nah, teman-teman, jadi dalam kasus Kevin ini kan masih belum terjadi sebuah tanda tangan atau perjanjian ya. Jadi masih bisa kita lakukan tindakan pencegahan teman-teman sebelum masalah ini menjadi lebih serius dan juga kompleks. Langkah pertama yang harus diambil Kevin itu harus memastikan dulu apakah benar masa percobaan perusahaan itu 6 bulan. Nah, mungkin saja kan terjadi kesalahan dalam penulisan masa percobaan. Lalu semisal masa percobaan itu benar 6 bulan, nah itu Kevin harus mempertimbangkan lagi. Oke teman-teman, jadi saran aku di kasus ini itu yang pertama kita sebagai calon pekerja itu harus memahami sebuah aturan teman-teman. Kan tertulis di pasal 60 Undang-Undang Ketenagakerjaan bahwa masa percobaan itu paling lama 3 bulan. Nah, selebihnya itu kan bisa dikatakan melanggar aturan teman-teman. Lalu yang kedua itu kita sebagai calon pekerja itu harus teliti teman-teman membaca sebuah perjanjian. Nah, jangan sampai kita itu teledor ya dalam membaca sebuah perjanjian karena perjanjian itu kan menyangkut syarat yang berisi hak dan juga kewajiban kita dan juga perusahaan. Nah, teman-teman, kenapa sih kok masa percobaan itu dibatasi hanya maksimal 3 bulan? Nah, ini bukan hanya alasan semata ya, teman-teman. Jadi tujuannya itu untuk melindungi hak-hak para pekerja, teman-teman. Semisalkan kita sudah bekerja dalam masa percobaan 3 bulan. Nah, kita jika lebih dari itu kan kita berhak menjadi karyawan tetap. Tapi kalau masa percobaan lebih dari 3 bulan, kan status kita masih masa percobaan nih. Nah, kita kan jadi nggak dapat seperti tunjangan, terus juga jaminan kesehatan dan juga hak-hak lain yang
ada di karyawan tetap teman-teman. Intinya undang-undang itu diciptakan bukan hanya untuk tujuan tertulis semata, tapi untuk melindungi hak kita semua teman-teman, terutama hak para pekerja di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Oke teman-teman, jadi satu kata dari aku teman-teman, jangan ragu ketika tanda tangan. Kalau ragu, pulang saja. Sekian teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.